Di permukaan, lautan terlihat tenang. Tapi beberapa kilometer di bawahnya, ada dunia yang hampir tidak pernah disentuh manusia. Tempat tanpa cahaya. Tanpa suara yang familiar. Dan dengan tekanan yang cukup untuk menghancurkan hampir apapun yang kita kenal. Aneh ya? Kita justru tahu lebih banyak tentang permukaan Mars, dibandingkan dasar laut di planet kita sendiri. Selama 2 jam ke depan, kita akan turun perlahan, menuju bagian bumi yang paling jarang dilihat manusia. Di permukaan, lautan terlihat tenang. Tapi beberapa kilometer di bawahnya, ada dunia yang hampir tidak pernah disentuh manusia. Tempat tanpa cahaya. Tanpa suara yang familiar. Dan dengan tekanan yang cukup untuk menghancurkan hampir apapun yang kita kenal. Aneh ya? Kita justru tahu lebih banyak tentang permukaan Mars, dibandingkan dasar laut di planet kita sendiri. Selama 2 jam ke depan, kita akan turun perlahan, menuju bagian bumi yang paling jarang dilihat manusia. Lautan menutupi sekitar 71% permukaan bumi. Wilayah ini membentuk satu sistem samudra besar yang saling terhubung. Meski terlihat luas di peta, ukuran sebenarnya jauh lebih besar dari yang kebanyakan orang bayangkan. Rata-rata kedalaman laut mencapai hampir 4 km. Namun di beberapa tempat, kedalamannya bisa lebih dari 2 kali lipat angka tersebut. Masalah utamanya bukan hanya luas wilayah, tetapi kondisi lingkungan yang sangat sulit. Semakin dalam kita turun, cahaya mulai menghilang. Pada kedalaman sekitar 200 meter, sinar matahari hampir tidak lagi mampu menembus air. Di bawah titik itu, lautan memasuki zona gelap permanen. Tanpa cahaya, tanpa tumbuhan, dan dengan suhu mendekati titik beku. Kehidupan di sana berkembang dengan cara yang sangat berbeda dari yang kita kenal di permukaan. Jika melihat peta dunia, daratan sering menjadi fokus utama. Negara, kota, dan batas wilayah digambar dengan jelas. Seolah-olah itulah bagian terpenting dari planet ini. Namun kenyataannya berbeda. Sekitar 71% permukaan bumi tertutup oleh air. Lautan membentuk satu sistem besar yang saling terhubung, membentang dari kutub utara hingga kutub selatan. Artinya sebagian besar planet ini bukanlah daratan, melainkan lautan. Meski begitu, pemahaman manusia terhadap wilayah tersebut masih sangat terbatas. Dalam beberapa dekade terakhir, teknologi memungkinkan manusia memetakan permukaan bulan dan Mars dengan detail tinggi. Satelit mampu mengambil gambar objek yang jaraknya jutaan kilometer dari bumi. Ironisnya, dasar laut di planet kita sendiri justru jauh lebih sedikit dipetakan secara langsung. Sebagian besar peta laut yang kita miliki bukan hasil pengamatan visual, melainkan interpretasi data sonar dan pengukuran jarak. Dengan kata lain, kita sering hanya mengetahui bentuk perkiraan, bukan gambaran nyata. Alasan utamanya sederhana, laut dalam adalah lingkungan yang sangat sulit dijangkau. Berbeda dengan daratan atau udara, air memiliki massa yang jauh lebih padat. Semakin dalam seseorang turun, tekanan meningkat secara drastis. Pada kedalaman tertentu, kondisi menjadi terlalu ekstrem bagi manusia maupun sebagian besar teknologi. Cahaya matahari juga memiliki batas. Di laut, cahaya hanya mampu menembus bagian kecil dari total kedalaman. Setelah titik tertentu, dunia berubah menjadi gelap permanen. Tidak ada siang atau malam. Tidak ada warna seperti yang kita lihat di permukaan. Hanya kegelapan, suhu dingin, dan tekanan yang terus meningkat. Karena kondisi tersebut, eksplorasi laut berkembang jauh lebih lambat dibandingkan eksplorasi luar angkasa. Hingga hari ini, para ilmuwan memperkirakan lebih dari 90% lautan masih belum dijelajahi secara langsung. Itu berarti sebagian besar habitat terbesar di bumi masih belum benar-benar kita pahami. Dan setiap kali manusia berhasil mengirim kendaraan ke kedalaman baru, hampir selalu ada sesuatu yang tidak terduga ditemukan. Mulai dari spesies baru, struktur geologi yang belum pernah diketahui, hingga ekosistem yang sebelumnya dianggap mustahil untuk bertahan hidup. Lautan bukan hanya luas, ia juga menyimpan sejarah planet ini selama miliaran tahun. Lapisan sedimen di dasar laut menyimpan catatan perubahan iklim, aktivitas vulkanik, bahkan jejak peristiwa besar yang pernah terjadi jauh sebelum manusia ada. Dengan mempelajari laut dalam, para ilmuwan sebenarnya sedang mempelajari masa lalu bumi, sekaligus masa depannya. Namun pertanyaannya tetap sama. Jika sebagian besar lautan belum pernah dilihat manusia, seperti apa sebenarnya dunia yang tersembunyi di bawah sana?
Lautan tidak memiliki kondisi yang sama di setiap kedalaman. Bagi para ilmuwan, laut dibagi menjadi beberapa zona berdasarkan jumlah cahaya yang masuk, tekanan air, dan jenis kehidupan yang mampu bertahan di sana. Semakin dalam seseorang turun, lingkungan berubah secara bertahap, hampir seperti memasuki dunia yang berbeda. Lapisan paling atas disebut zona cahaya atau sunlight zone. Zona ini membentang dari permukaan hingga sekitar 200 meter ke bawah. Disinilah sebagian besar kehidupan laut yang familiar berada. Cahaya matahari masih cukup kuat untuk memungkinkan proses fotosintesis. Tumbuhan laut dan fitoplankton tumbuh di area ini, menjadi dasar rantai makanan samudra. Sebagian besar ikan yang biasa dikonsumsi manusia hidup di zona ini. Suhu air relatif hangat, arus laut aktif, dan oksigen tersedia dalam jumlah tinggi. Bagi manusia, inilah bagian laut yang paling mudah diakses. Namun zona ini sebenarnya hanya lapisan tipis jika dibandingkan dengan total kedalaman lautan. Di bawahnya kondisi mulai berubah dengan cepat. Di kedalaman sekitar 200 hingga 1000 meter terdapat wilayah yang disebut twilight zone atau zona remang. Cahaya matahari masih ada, tetapi sangat lemah. Tidak cukup terang untuk fotosintesis dan warna mulai menghilang. Merah adalah warna pertama yang tidak terlihat di kedalaman ini. Banyak hewan laut dalam memiliki warna merah gelap karena pada kondisi minim cahaya, warna tersebut tampak hampir hitam, membantu mereka berkamuflase. Tekanan di zona ini meningkat tajam. Organisme yang hidup di sini memiliki tubuh yang lebih lunak dan fleksibel agar mampu bertahan. Beberapa spesies melakukan migrasi vertikal harian, naik ke permukaan pada malam hari untuk mencari makan, lalu kembali turun sebelum matahari terbit. Fenomena ini dianggap sebagai migrasi terbesar di bumi jika dihitung, berdasarkan jumlah makhluk hidup yang bergerak setiap hari. Di bawah kedalaman 1000 meter, lautan memasuki midnight zone. Pada titik ini, cahaya matahari benar-benar hilang. Kegelapan bersifat permanen. Tidak ada tumbuhan karena tidak ada energi matahari. Sebagian besar kehidupan bergantung pada sisa materi organik yang jatuh dari atas, sering disebut sebagai marine snow. Partikel kecil berupa sisa organisme, debu biologis, dan material lain perlahan turun dari permukaan menuju dasar laut. Bagi makhluk di kedalaman ini, setiap sumber makanan sangat berharga. Banyak hewan mengembangkan adaptasi unik. Sebagian memiliki mata sangat besar untuk menangkap cahaya sekecil apapun. Sebagian lainnya justru kehilangan fungsi penglihatan dan lebih mengandalkan sensor getaran. Di zona ini juga mulai sering ditemukan fenomena bioluminesensi. Kemampuan organisme menghasilkan cahaya sendiri melalui reaksi kimia dalam tubuh. Cahaya digunakan untuk berbagai tujuan, menarik mangsa, berkomunikasi, atau menghindari predator. Ironisnya, di tempat tanpa matahari, justru banyak makhluk yang mampu menciptakan cahaya mereka sendiri. Turun lebih dalam lagi, antara 4.000 hingga 6.000 meter, terdapat abyssal zone. Suhu air mendekati titik beku, biasanya sekitar 2 hingga 3 derajat Celcius. Tekanan di sini mencapai ratusan kali tekanan atmosfer di permukaan. Lingkungannya relatif tenang, tidak banyak arus kuat, dan dasar laut dipenuhi sedimen halus. Selama bertahun-tahun, para ilmuwan mengira wilayah ini hampir tidak memiliki kehidupan. Namun eksplorasi modern menunjukkan sebaliknya. Berbagai organisme ditemukan hidup lambat dengan metabolisme rendah untuk menghemat energi. Beberapa spesies dapat hidup sangat lama karena kondisi lingkungan yang stabil. Di tempat yang tampak kosong, ternyata terdapat ekosistem yang berjalan dengan ritme yang sangat berbeda. Dari dunia permukaan, zona paling dalam disebut Hadal Zone, dinamai dari Hades, dunia bawah dalam mitologi Yunani. Wilayah ini hanya ditemukan di palung laut, retakan besar pada kerak bumi, yang terbentuk akibat pergerakan lempeng tektonik. Kedalamannya bisa melebihi 10.000 meter. Tekanan di sini sangat ekstrim, cukup untuk menghancurkan sebagian besar kendaraan laut biasa. Meski begitu, kehidupan tetap ditemukan. Makhluk di zona Hadal memiliki struktur sel yang unik, memungkinkan mereka bertahan di tekanan yang hampir tidak dapat dibayangkan. Penemuan organisme hidup di kedalaman ini mengubah pemahaman ilmuwan tentang batas kehidupan di bumi. Jika kehidupan mampu bertahan di lingkungan se-ekstrem ini, kemungkinan kehidupan di tempat lain di tata surya menjadi
lebih masuk akal untuk dipelajari. Semakin dalam manusia menjelajah lautan, semakin jelas bahwa laut bukan satu lingkungan tunggal. Hidrodalis Malakchen dunia bertingkat, masing-masing dengan aturan fisika dan kehidupan yang berbeda. Dan di antara semua zona tersebut, ada satu tempat yang dianggap sebagai titik terdalam di seluruh planet. Sebuah lokasi yang bahkan hingga sekarang hanya dikunjungi segelintir manusia. Tempat itu dikenal sebagai Palung Mariana. Di antara semua bagian lautan dunia, ada satu lokasi yang dikenal sebagai titik terdalam di planet ini. Tempat itu adalah Palung Mariana, sebuah palung laut yang terletak di bagian barat Samudra Pasifik, tidak jauh dari wilayah Guam. Palung ini terbentuk karena pergerakan lempeng tektonik. Salah satu lempeng bumi perlahan terdorong ke bawah lempeng lainnya, menciptakan celah sangat dalam di dasar laut. Bagian terdalam dari palung ini dikenal sebagai Challenger Deep. Kedalamannya diperkirakan mencapai sekitar 10.900 hingga 11.000 meter di bawah permukaan laut. Untuk memberikan gambaran sederhana, jika Gunung Everest diletakkan di dasar Palung Mariana, puncaknya masih akan berada lebih dari 2 km di bawah permukaan laut. Dengan kata lain, jarak dari permukaan laut ke dasar palung ini lebih dalam daripada tinggi gunung tertinggi di bumi. Di kedalaman seperti ini, kondisi lingkungan berubah secara drastis. Tekanan air meningkat seiring dengan kedalaman. Pada dasar Palung Mariana, tekanannya diperkirakan lebih dari 1.000 kali tekanan atmosfer di permukaan bumi. Jika dibandingkan secara sederhana, tekanan ini setara dengan berat beberapa puluh pesawat jet yang menekan satu objek kecil. Kondisi tersebut membuat eksplorasi menjadi sangat sulit. Sebagian besar kapal selam biasa tidak dirancang untuk menahan tekanan sebesar itu. Bahkan peralatan yang sedikit saja mengalami kerusakan bisa langsung hancur. Karena alasan inilah jumlah ekspedisi manusia ke titik terdalam laut sangat terbatas. Ekspedisi pertama yang berhasil mencapai dasar Palung Mariana terjadi pada tahun ke-1960. Misi ini menggunakan kapal selam bernama Batiscaffe Trieste. Kapal tersebut dikendalikan oleh dua orang penjelajah laut dalam, yaitu Jack Pickard dan Don Walsh. Perjalanan turun menuju dasar laut memakan waktu hampir 5 jam. Selama penurunan, cahaya dari permukaan perlahan menghilang. Suhu menurun dan tekanan terus meningkat. Ketika akhirnya mencapai dasar laut, mereka hanya dapat berada di sana selama sekitar 20 menit sebelum kembali naik ke permukaan. Meskipun singkat, misi ini membuktikan bahwa manusia benar-benar bisa mencapai titik terdalam lautan. Salah satu laporan menarik dari ekspedisi tersebut adalah pengamatan terhadap bentuk kehidupan di dasar laut. Meskipun kondisi ekstrem, mereka melaporkan melihat organisme yang tampak seperti ikan kecil atau makhluk dasar laut lainnya. Penemuan ini menantang asumsi lama, bahwa kedalaman ekstrem tidak mungkin mendukung kehidupan. Setelah misi tahun 1960, tidak banyak manusia yang kembali mencapai dasar Palung Mariana selama beberapa dekade. Teknologi yang diperlukan sangat kompleks dan mahal. Baru pada tahun 2012, seorang pembuat film dan penjelajah terkenal kembali melakukan penyelaman solo ke lokasi yang sama. Dia adalah James Cameron, yang juga dikenal sebagai sutradara film Titanic dan Avatar. Ia menggunakan kapal selam khusus bernama Deep Sea Challenger. Kapal ini dirancang untuk menahan tekanan ekstrim dan membawa kamera berteknologi tinggi untuk merekam kondisi dasar laut. Selama penyelaman tersebut, kamera berhasil merekam pemandangan dasar laut yang belum pernah dilihat secara langsung sebelumnya. Dasar palung terlihat seperti dataran luas yang tertutup sedimen halus dengan kehidupan yang sangat jarang. Namun tetap ada tanda-tanda organisme yang mampu bertahan di lingkungan tersebut. Penelitian di Palung Mariana menunjukkan bahwa kehidupan mampu beradaptasi bahkan pada kondisi yang tampaknya mustahil. Beberapa organisme yang ditemukan termasuk mikroba, krustasea kecil, dan jenis makhluk laut yang belum sepenuhnya dipahami. Mereka memiliki struktur sel yang memungkinkan mereka tetap stabil meskipun berada di bawah tekanan luar biasa. Selain kehidupan, para ilmuwan juga menemukan sesuatu yang cukup mengejutkan. Jejak aktivitas manusia, partikel, plastik dan polutan mikro ternyata juga ditemukan di kedalaman laut terdalam.
Temuan ini menunjukkan bahwa dampak aktivitas manusia di permukaan dapat mencapai bahkan wilayah paling terpencil di planet ini. Nah, Palung Mariana hanyalah satu dari banyak wilayah ekstrim di lautan. Namun tempat ini memberikan gambaran jelas tentang seberapa dalam dan kompleks dunia bawah laut sebenarnya. Jika satu lokasi saja bisa menyimpan begitu banyak hal yang belum diketahui, kemungkinan besar masih ada banyak wilayah lain di lautan yang menyimpan misteri serupa. Dan untuk memahami lingkungan tersebut, para ilmuwan tidak hanya perlu teknologi yang kuat, tetapi juga pemahaman tentang bagaimana tekanan dan kondisi fisika laut dalam bekerja. Bagian berikutnya akan membahas bagaimana tekanan laut memengaruhi manusia dan teknologi, serta mengapa eksplorasi kedalaman laut tetap menjadi tantangan besar hingga sekarang. Salah satu alasan utama mengapa laut dalam sulit dijelajahi bukanlah jaraknya, melainkan tekanan air. Di permukaan bumi, tubuh manusia hidup di bawah tekanan atmosfer yang relatif stabil. Kita hampir tidak merasakannya karena tubuh sudah beradaptasi sejak lahir. Namun di bawah laut, tekanan meningkat dengan sangat cepat. Setiap turun sekitar 10 meter, tekanan bertambah 1 atmosfer. Itu berarti pada kedalaman 100 meter, tekanan sudah sekitar 10 kali lebih besar dibandingkan di permukaan. Bagi penyelam biasa, angka tersebut sudah mendekati batas aman tanpa perlengkapan khusus. Pada kedalaman 1000 meter, tekanan mencapai ratusan kali lipat dari tekanan atmosfer. Di dasar Palung Mariana, tekanannya lebih dari 1000 kali lipat. Lingkungan ini tidak sesuai untuk tubuh manusia. Meskipun tubuh manusia sebagian besar terdiri dari air dan tidak langsung terhancur. Akibat tekanan, masalah utama muncul dari ruang berisi udara di dalam tubuh. Paru-paru, sinus, dan telinga tengah mengandung udara yang sensitif terhadap perubahan tekanan. Jika seseorang turun terlalu cepat tanpa perlindungan, volume udara di dalam tubuh akan menyusut drastis. Inilah alasan penyelaman laut dalam memerlukan proses penyesuaian tekanan secara bertahap. Tanpa prosedur ini, seseorang dapat mengalami barotrauma, yaitu cedera akibat perbedaan tekanan antara tubuh dan lingkungan. Gejala barotrauma termasuk nyeri hebat, kerusakan jaringan, dan gangguan pernapasan. Selain itu, bahaya juga muncul saat naik ke permukaan terlalu cepat. Di bawah tekanan tinggi, gas nitrogen larut lebih banyak dalam darah dan jaringan. Jika penyelam naik terlalu cepat, nitrogen dapat membentuk gelembung kecil dalam tubuh, yang dikenal sebagai penyakit dekompresi atau the bends. Gelembung gas ini dapat menghambat aliran darah dan merusak sistem saraf. Oleh karena itu, penyelam profesional harus berhenti beberapa kali saat naik ke permukaan untuk memberi waktu tubuh menyesuaikan tekanan secara bertahap. Proses ini dapat memakan waktu lebih lama daripada penyelaman itu sendiri.